Pertemuan Puan AHY memunculkan spekulasi berubahnya peta koalisi Pilpres 2024. Namun perubahan besar diyakini tidak akan diumumkan dalam waktu dekat. Pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Minggu siang menjadi sorotan utama publik. Pertemuan yang dikemas secara santai ini tentu saja bukan pertemuan biasa. Ada agenda politik yang dibahas antara kedua pimpinan parpol ini. Usai pertemuan, Puan menyatakan pertemuan ini adalah pertemuan antar generasi muda untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Putri Megawati itu juga tidak membantah bahwa pertemuan ini membahas posisi Demokrat di koalisi perubahan. Ia kembali menyinggung nama AHY yang masuk dalam radar PDIP. Kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Sedangkan AHY juga tidak menampik bahwa ada pembahasan soal Pilpres dalam pertemuan tersebut. Bahkan disebut Puan yang mengawali pembahasan soal Pilpres. Meski begitu, keduanya menghormati posisi mereka dalam Pilpres 2024. Mbak Puan sendiri yang tadi membukanya paham bahwa saat ini Demokrat tengah membangun sebuah koalisi perubahan. Kemudian tentu PDIP sendiri juga sudah kita ketahui telah mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menilai, pertemuan ini tidak akan menghasilkan kejutan yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Namun pertemuan ini mempengaruhi peta politik saat ini. Saya sering melukiskan pertemuan ini menjadi poin bagi PDIP, kemudian temptation atau godaan bagi AHY, sekaligus juga challenge atau bahkan mungkin pressure bagi Anies Baswedan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak melihat potensi yang terlalu jauh gitu dari pertemuan kemarin, karena kalau dalam sepak bola ini baru ya position football gitu ya. Permainan bola antar pemain di daerah pertahanannya sendiri-sendiri. Mengapa begitu? Karena masing-masing menyadari bahwa kedua kubu memiliki pandangan politik yang berbeda, memiliki posisi yang berbeda. Lihat dari sejarah misalnya bukan hanya konflik yang disebut-sebut di antara mereka, tetapi juga dalam 4 kali pemilu langsung belum pernah kedua partai ini bertemu. Sebelum pertemuan ini, rentetan manuver dilakukan oleh kedua parpol. Salah satunya saat Puan menyebut AHY sebagai bakal cawapres yang masuk dalam radar PDIP. Disebutnya nama AHY sebagai bacawapres potensial dinilai mengejutkan. Pasalnya PDIP dan Demokrat dalam 2 dekade terakhir selalu berseberangan. Di sisi lain, Partai Demokrat yang berada dalam koalisi perubahan memberikan ancaman. Mereka akan mengevaluasi dukungan jika Anies Baswedan tidak segera mengumumkan nama bacawapres. Dalam beberapa kesempatan, AHY menyatakan ambisi politiknya untuk maju dalam Pilpres 2024. Demokrat pun menyodorkan nama AHY sebagai pendamping Anies Baswedan. Lalu, apa hasil dari pertemuan antara Puan dan AHY? Karim Suryadi menilai pertemuan ini sebagai sebuah momentum bagi kedua parpol. Apakah ini akan memberikan posisi tawar? Saya tidak yakin, sekali lagi ya, bukan posisi tawar, tetapi ini merupakan challenge yang pasti, sebab kita tahu entah kebetulan atau tidak, pertemuan ini kan terjadi di tengah tekanan Demokrat kepada koalisi perubahan untuk segera mengumumkan calon wakil presidennya, dan jika tidak maka Demokrat akan mengevaluasi keberadaan di koalisi ini. Nah, ini seperti apakah ini sebuah kebetulan atau jangan-jangan ini sebuah kebetulan yang didesain gitu ya, seperti misalnya kita melihat bagaimana kebetulannya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dinamika politik dalam 2 minggu terakhir menempatkan koalisi perubahan di ujung tanduk. Selain manuver PDIP dan Demokrat, partai utama pengusung Anies Baswedan sedang dilanda prahara. Usai sekjennya yang juga Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, kini giliran kader lainnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diperiksa KPK. Sejak dideklarasikan pada 3 Oktober 2022, koalisi perubahan yang dimotori Partai Nasdem mengalami pasang surut. 5 bulan usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, Nasdem mendapatkan rekan koalisi dari PKS.
Sebulan kemudian, giliran Partai Demokrat yang merapat ke Koalisi Perubahan. Masih di bulan Maret, Koalisi Perubahan untuk Persatuan resmi terbentuk. Salah satu kesepakatannya adalah menyerahkan pilihan cawapres kepada Anies. Pada bulan Mei, Nasdem mendapatkan pukulan saat Kejaksaan Agung menetapkan sekjennya yang juga Menkominfo sebagai tersangka kasus korupsi proyek 4G. Namun Koalisi Perubahan menyatakan hal itu tidak mempengaruhi kesolidan mereka. Pada awal bulan Juni 2023, Anies Baswedan dan tim 8 menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan untuk finalisasi cawapres. Namun tidak berselang lama, Demokrat mendesak Anies segera mengumumkan cawapres. Mereka juga mengancam akan mengevaluasi dukungan jika tidak segera diumumkan. Selang sehari kemudian, Puan Maharani menyebut AHY sebagai bacawa pres yang masuk dalam radar PDIP. Menariknya, pernyataan Puan itu berlanjut dengan pertemuan antara keduanya. Meski sejumlah pihak menilai pertemuan itu tidak membahas politik praktis, namun dalam politik, sebuah momentum harus dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini, kedua parpol tengah memainkan perannya dalam menghadapi Pilpres 2024.